Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat apapun yang kita miliki hari ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada, kita masih tetap berdiri tegak, itu bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua karena kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita semua untuk memuji Tuhan. Saya akan share screen-nya. Kita mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang nasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Dia hadir ke dalam dunia untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa kita. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kasihan Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Tuhan, kita akan masuk dalam doa. C. Esther, silakan pimpin kita di dalam doa. Baiklah jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita memulai ibadah pada hari ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu hingga saat ini. Jika kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah pada siang hari ini, kiranya Tuhan berikan kami
sukacita agar kami terus dapat beribadah kepadamu Tuhan, dan memuji meninggikan nama-Mu, dan segala pujian yang kami naikkan kiranya berkenan di hati-Mu Bapa. Urapi setiap kami yang saat ini beribadah walaupun melalui Zoom online Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan pada siang hari ini bisa memberikan kami kekuatan dan juga sukacita setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami juga mau menyambut hari kelahiran-Mu yang sebentar lagi akan kami lakukan Tuhan. Kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan dapat memberkati setiap kami yang menaikkan pujian ataupun yang mendengarkan Tuhan. Dan juga Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap hati kami agar apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan juga urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang saat ini bertugas, kiranya apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak dan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika ada kuasa kegelapan dan roh-roh jahat di dalam hati dan pikiran kami bersatu hati. Kami mau tolak dan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu saja yang berada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah pada siang hari ini. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk doanya sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Menjelang siang, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan sehingga kita bisa memuji meninggikan nama Tuhan. Kita mau memuliakan namanya, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Saya mau mengajak kita sama-sama mengangkat pujian untuk Tuhan. Sebentar ya Bapak Ibu. Puji sekali lagi, karena kita tahu bahwa Dia lahir itu
Luar biasa pujian ini bahwa Dia lahir untuk kita menyelamatkan setiap kita yang ada. Kita menyadari bahwa bulan ini adalah bulan Desember, semua gereja, semua umat Tuhan, semua umat Nasrani sedang merayakan bagaimana Yesus itu hadir, Yesus itu datang ke dalam dunia, dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menebus kita, umat-umat Allah, menebus kita orang-orang yang berdosa. Kita yang tidak layak, Tuhan buat kita menjadi layak dan berharga di hadapan Tuhan. Kita sungguh bersyukur mempunyai Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita memuji Tuhan lagi dengan puji-pujian. Saya mau mengajak kita nyanyikan satu lagu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Semoga ini suaranya kedengaran ya Bapak Ibu ya. Saya coba penuhkan suaranya. Kita ulang pujian ini dari awal. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Semoga kedengaran ya Bapak Ibu musiknya ya. Saya sudah full. Tuhan kami
kita bernyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Adakah yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, atau menyaksikan setiap mujizat yang sudah Bapak Ibu alami sepanjang minggu ini? Saya rasa semua kita yang ada, kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua kita yang hadir hari ini, kita melihat lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya semua sudah mengalami setiap pertolongan Tuhan itu secara pribadi. Mau kita sadari bahwa kita ada hari ini, itu semua kita lalui karena berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Apakah ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Tapi saya percaya walaupun tidak ada yang berani menyaksikan kebaikan Tuhan, saya percaya semua yang ada hari ini mengalami pemberkatan bersama dengan Tuhan, mengalami lawan Tuhan, mengalami sukacita yang bisa kita rasakan sampai hari ini bersama dengan Tuhan. Semua bisa dilalui karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua bisa kita lalui karena Tuhan itu benar-benar ada dan nyata dalam hidup kita. Biarlah kita semua di bulan Desember ini, semua gereja merayakan Natal, kita juga merayakan Yesus lahir di hati kita. Ya, biarlah Yesus benar-benar ada di dalam hati kita, selalu ada menyertai kita. Apapun yang kita alami hari ini, biarlah kita belajar untuk selalu bersama Tuhan. Kita belajar untuk menjadikan Tuhan segalanya di dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Semua orang bisa mengecewakan kita, siapapun itu, yang menurut kita dekat dengan kita, yang menurut kita sangat baik dengan kita, semua yang namanya manusia itu bisa mengecewakan. Hanya Tuhan saja, Allah kita, yang tidak pernah mengecewakan kita. Sebelum kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan hari ini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit, dan ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payahnya? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan, amin. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang sudah kita lalui bersama Tuhan, segala sesuatu itu sudah Tuhan tetapkan. Segala sesuatu yang sudah Tuhan atur dalam hidup kita. Kita mau belajar selalu bersyukur, belajar selalu menerima segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu semua baik. Ya, waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah untuk setiap kita. Segala sesuatu yang sudah kita rancang, yang sudah kita rencanakan, tetapi kalau itu bukan waktunya Tuhan untuk Tuhan genapi, itu tidak akan terjadi. Kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan, karena kita tahu bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terindah untuk kita semua. Kita mau lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, jadikan aku indah seperti pujian ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
menyenangkan hatimu Tuhan. Aku ingat Engkau padaku, Dia satu karya dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia padamu Tuhan. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk setiap panggilan-panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Datang ya Bapa dalam kehidupan, memandang keindahan, kebaikan selamanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan, berikan aku indah yang Kau pandang mulia, satu karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, setiap rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, biarlah Tuhan boleh menjadikan kita indah dipandang Tuhan, indah di hadapan Tuhan, indah seturut dengan karya yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan kami berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan kami berharap, hanya kepada Tuhan kami bersandar, taat, setia Tuhan, hanya kepada Engkau saja. Terima kasih, mari kita siapkan hati kita. Setia Tuhan. Untuk waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami bisa beribadah kepadamu, walaupun dengan terbatas melalui Zoom Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk taat, setia, dan dengar-dengaran akan firman. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami Tuhan. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi telinga kami, konsentrasi kami, agar kami sungguh-sungguh mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan kasih kesehatan saya, Tuhan kasih berkat umur, berkat rohani buat saya. Dan hari ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga untuk jemaat Eroy, jemaat yang setia, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya terus berdoa supaya kita semua sama-sama diberkati, terus maju dalam Tuhan.
Puji Tuhan, saya bangga, saya senang, kita walaupun melalui Zoom, tapi saya melihat kesetiaan saudara, keseriusan saudara untuk terus mencari Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Itu satu perkara buat kita. Kita mungkin nggak nyampe 1 bulan lagi kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2022. Ya, saya tidak terbayang pada waktu kita masuk di tahun 1900 ya 95, 97. Saya tidak terbayang apakah nanti saya sampai di tahun 2020, 2022. Tapi karena kemurahan Tuhan sampai saat ini kita bisa ada dan kita tetap ada di dalam Tuhan sampai tahun ini, dan bahkan saya berharap, kita berharap semua untuk kita terus setia sampai Tuhan datang. Ya, Tuhan datang atau kita yang datang kepada Tuhan. Itu kita harus setia. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan buka Alkitab kita sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Maafkan saya ya, kalau saya seringkali kalau dapat tugas melayani, seringkali saya tidak sanggup ya, karena firman Tuhan itu buat saya. Matius pasal 9 ayat 27, 28, 29, 30 dan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata, saya ulang, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sangat banyak yang kita akan melihat, kita akan pelajari di dalam ayat-ayat ini. Ya, ayat-ayat ini banyak sekali, kita akan kalau simak satu-satu, tetapi mungkin waktu nggak cukup. Tetapi saya ambil garis besarnya saja. Di sini ada 2 orang yang buta mengikuti Yesus. Ada 2 orang buta mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Dikatakan mereka berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kenapa dia katakan hai anak Daud? Karena dia tahu di dalam kitab suci mereka bahwa Mesias, ya, Mesias itu yang akan datang. Sehingga Daud juga sudah berkata bahwa nanti akan timbul bahwa akan datang satu Mesias. Saudara, kedua orang yang buta ini, umumnya orang yang buta ini dia mempunyai perasaan atau feel yang lebih tajam, pendengaran yang lebih tajam dibandingkan orang yang normal. Ya, biasanya orang buta dia mempunyai pendengaran lebih tajam, lebih mempunyai pendengarannya daripada perasaannya. Bahkan perasaan itu mungkin hanya sedikit beda dengan orang yang melihat. Ya, saya melihat saudara, tetapi kalau orang buta dia akan memakai telinganya dengan sungguh-sungguh karena itu andalannya. Nah, di sini dikatakan bahwa
dia mengikuti Yesus. Ya, dia mengikuti Yesus dan berseru-seru berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dikatakan berseru-seru. Dikatakan dia bukan saja hanya berkata sekali dua kali. Dikatakan berseru-seru. Berulang-ulang dia berseru-seru. Di Injil yang lain ada juga seorang buta yang namanya Bartimius. Ya, dia sendiri, dia juga orang buta. Dia katakan, "Hai anak Daud, kasihanilah." Dia juga berseru-seru sama. Dia terus berteriak minta kepada Tuhan. Berseru-seru. Namanya orang berseru itu enggak pelan-pelan bicaranya. Dia akan teriak. Ya, dan dikatakan berulang-ulang. Bahkan di ayat atau di Injil yang lain bahwa murid-muridnya pun enggak suka dengan teriakan mereka ini. Tetapi Yesus tidak memperhatikan mereka. Dia tetap mengikuti kemana Yesus ada. Dia ikuti sampai dia masuk dalam satu rumah, dia pun ikut. Dia tetap berseru-seru kepada Tuhan. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Saudara, pada waktu ayat yang ke-28, ya, di sana katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Di sini kedua orang ini katakan, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jawab mereka, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara-saudaraku, berseru-seru, mengikuti Yesus, setia, taat, seperti orang ini. Kita mau belajar setia, ya. Seringkali kita banyak menyanyikan lagu, "Aku mau setia, aku mau taat," seperti itu lagu tadi. Bahkan ada lagu juga katakan, "Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu." Tetapi nyatanya pujian ini hanya didengar, hanya senang dilakukan, hanya sebatas mulut. Berbeda dengan kedua orang ini. Dia berseru-seru dan dia mengikuti kemana Yesus ada. Dan dia sampai minta, sampai dia tunggu jawaban daripada Tuhan. Dikatakan, sampai Yesus kata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ya. Jadi kita mau belajar seperti kedua orang ini. Mengikut Yesus, berseru, berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak putus-putus, berseru sampai menerima jawaban daripada Tuhan. Sampai Tuhan beri jawaban. Percayakah jemaat Leroy, percayakah jemaat yang ada sekarang bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang saudara perlukan? Saudara akan jawab, "Ya, amin. Ya, aku percaya." Mungkin segera. Berbeda dengan kedua. "Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya." Dia berkata dengan sungguh-sungguh sehingga terjadilah mujizat itu. Ya. Banyak anak Tuhan didoakan, tapi tidak mendapatkan mujizat karena dia hanya mengandalkan orang yang berdoa kepadanya. Seorang hamba Tuhan datang, "Ya Pak Pendeta, aku ingin didoakan." Dia hanya mendengar atau dia hanya minta doa dari hamba Tuhan atau pendeta ini saja. Tapi dia tidak memakai imannya, dia tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kedua orang buta ini, dia katakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Percaya yang sungguh-sungguh, bukan percaya yang angan-angan. Mudah-mudahan aku sembuh setelah didoakan. Kali aja aku selesai didoakan hamba Tuhan, aku sembuh punya masalahku. Ya, semoga jikalau ini semua hanya sebagai angan-angan. Sehingga dia katakan, "Kok aku sudah setia, kok aku sudah didoakan nggak sembuh-sembuh aja, kok masalahku perusahaanku, masalah hidup rumah tanggaku, masalah pekerjaanku, sekolahku kok gitu-gitu aja." Karena dari pribadi orang ini dia tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, orang yang mendoakan dia hanya sebagai perantara. Tetapi
seperti kedua orang ini, dia mau sungguh-sungguh mau mengikut Yesus dengan setia dan berseru-seru sampai menerima jawaban daripada Tuhan. Ya, setia, taat itu memang sukar, tapi kita mau belajar sampai kapan saat Tuhan panggil kita, saat kapan Tuhan akan menjemput kita, kita mau sungguh-sungguh, mau berseru setiap persoalan, setiap iman kita mau pakai. Kenapa kedua orang buta ini dia dapat sembuh? Karena saya katakan tadi, dia memakai pendengarannya yang sungguh-sungguh. Dia tahu Yesus, dia menyembuhkan. Dia membangkitkan orang mati. Dia dengar juga Yesus, dia sembuhkan orang yang sakit kusta. Dia juga tahu Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Dia dengar telinganya. Tapi pada saat Yesus lewat, Yesus ada, dia dengar bahwa itu Yesus, dia katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Saudara, bagi kita, ya, jawaban dari Tuhan, menurut saya adalah yang nomor 2. Kalau kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan, itu sudah cukup. Ya, kalau kita dikasihani Tuhan, itu sudah cukup. Soal jawaban, doa kita, pergumulan kita, itu second, yang kedua. Tetapi kita minta belas kasihan daripada Tuhan. Supaya Tuhan bisa mengasihani kita. Tuhan terus memeluk kita. Apa yang dapat kita balas? Ya, apa? Kemarin saya bicara sama istri saya katakan gini, kalau seandainya saat itu saya ada di zamannya Yesus, mungkin saya seperti yang lain. Saya hanya menerima mujizat, saya mengiring karena saya makan, ya, saya ingin menyenangkan, mengiring Tuhan kemana Tuhan ada, tetapi pada saat Tuhan disalibkan, kemana? Tidak setia yang begitu banyak. Mereka katakan berbondong-bondong 4.000 orang, 5.000 orang, murid-murid bukan hanya 12 yang setia, tapi murid-murid yang lain dikatakan. Pada waktu Yesus disalib, mereka kemana? Bahkan Petrus pun yang setia, yang paling tua, juga kabur. Nah, ini dikatakan setia mengiring kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya, minta belas kasihan daripada Tuhan. Minta kemurahan daripada Tuhan. Ya, saya katakan, oh Tuhan, begitu baik Tuhan buat saya. Saya seringkali kalau disuruh berdoa, ya, karena saya nggak bisa. Yang ada buat saya, bagaimana orang ini mau didoakan, sedang orang ini tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Memang tidak ada yang sukar bagi Tuhan, kerjakan, betul. Tetapi kalau orang ini tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau ada perubahan, tidak mau ada kemauan, bagaimana doa kita itu dijawab sama Tuhan? Yang berhubungan itu saudara langsung kepada Tuhan. Kita hanya sebagai perantara. Nah, inilah saudara-saudara. Tuhan katakan, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan, ya Tuhan, kami percaya. Karena apa? Dia dengar. Saudara, di dalam Roma 10 ayat 17, ya, Roma pasal 10 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi orang buta ini dia dengar bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat, dan dia berkata, oh, kalau Yesus mengadakan banyak mujizat, Yesus bisa mengusir orang setan dan orang yang kerasukan setan dan sebagainya, pasti Yesus juga bisa menyembuhkan saya yang buta. Pada waktu ada, dia katakan, aku percaya Tuhan. Ini dia dengar. Jadi iman timbul oleh karena pendengaran dari firman Tuhan. Nah, bagaimana iman saudara, iman kita bisa timbul?
Kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, nggak bisa. Ya, iman kita nggak bisa berkembang, iman kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak banyak dengar firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku, orang ini menjadi contoh bagi kita hari ini. Dia mau, jadilah kepadamu menurut imanmu, Tuhan katakan. Ya, ini selanjutnya, Tuhan katakan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka, dia katakan, jadilah menurut imanmu. Jadi kalau iman kita nggak sungguh-sungguh, iman kita iman angan-angan, iman mudah-mudahan, iman semoga, iman kalau-kalau, iman jikalau, ya tidak bisa. Itu iman yang harus sungguh-sungguh. Iman timbul oleh karena dengar firman Tuhan. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Ya, hidup dengan masalah tahun depan, apa lebih baik, apa tidak lebih baik, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan akan memberi perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh dan yang kafir. Saya katakan yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ada perbedaan. Tuhan akan memberi perbedaan. Sudah tahu ya, di Maleakhi, Tuhan akan memberi perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Saya sudah banyak melihat, saudara. Kalau saya besuk, ya lama saya ikut besuk, ya saya lihat, saya juga ikut perjamuan setiap bulan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kalau ikut perjamuan, anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh kalau kita datang dengar-dengaran, saya melihat hidupnya diberkati. Tetapi saya juga datang kepada orang yang ya biasa-biasa saja, dan hidupnya juga ya biasa-biasa saja. Dan Tuhan selalu memberikan perbedaan. Jadi inilah Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, iman kita kepada Tuhan. Iman kita, ya, berdoa terus sama Tuhan sampai Tuhan memberi jawaban bagi kita. Kejadian pasal yang ke-32, Kejadian pasal yang ke-32, ya, saudara-saudaraku, ayat yang ke-24, Kejadian 32, keluar, maaf saudara ya, ini 32 ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Perhatikan, sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Sampai di situ. Ya. Kejadian 32 ayat yang ke-26. Ya. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi Yakub dia bergumul sungguh-sungguh, dan seorang laki-laki, bahkan malaikat dikatakan bahasa yang lain, malaikat ini dia kalah. Kalau katakan Tuhan dapat dikalahkan dengan doa, dengan pergumulan yang sungguh-sungguh, ya, minta belas kasihan daripada Tuhan. Pergumulan yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh-sungguh,
ya, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya iman kita timbul, makin hari kita makin dibersihkan dengan firman Tuhan. Itu yang dapat mengalahkan masalah hidup kita. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita bukan saja iman lihat. Paulus katakan perjalanan kami adalah perjalanan karena iman, bukan karena melihat. Bukan seperti Thomas. Thomas dia bilang, aku nggak akan percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku ke atas lambungnya dan ke tangannya. Aku nggak percaya, aku harus melihat. Tapi Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, kita percaya pakai iman kita bahwa masalah hidup kita di tahun depan, masa yang depan, Tuhan pasti tolong. Saya katakan, Tuhan akan memberi perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau mengiring, kita mau berseru, mengharapkan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolong masalahku. Tuhan kasih aku belas kasihan-Mu, supaya aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mohon belas kasihan kepada Tuhan sampai Tuhan jawab. Dengar jawaban daripada Tuhan. Padahal kita sudah berapa banyak kita sudah dijawab Tuhan. Pada waktu kita sakit, ya, hamba Tuhan doakan jauh sembuh. Ya, kita punya kita punya pekerjaan, kita punya masalah, kita doakan selesai masalah kita. Bukan karena kita sanggup, kita mampu, tapi tangan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, seringkali saya merasa iri secara rohani, ya, iri bukan iri jasmani, tapi saya iri, ya, kalau orang lain, ya, hidupnya diberkati Tuhan, saya tidak, maksudnya diberkati secara rohani, ya, imannya makin maju, makin bertumbuh, tentu secara jasmani itu dia mengiringi berkat. Jadi ada pujian dikatakan, Yesus Tuhan, dengarlah doaku. Kalau orang lain kau hampiri, jangan lewat terus. Ya, jangan Tuhan, Engkau jalan terus, tapi biarlah Engkau juga mampir di dalam hidupku. Saudara-saudaraku kasih dalam nama, ya, renungan firman Tuhan saya sampaikan di sini. Ajar seperti kedua orang ini yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mengiring, berseru kepada Tuhan. Ya, berteriak dalam hati yang hancur, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihani aku. Kita mendapat belas kasihan Tuhan, maka apapun pergumulan saudara, Tuhan akan peluk saudara. Tuhan akan menjadikan kasih saudara, Tuhan akan menjadikan suami saudara, menjadikan istri saudara, menjadikan perlindungan yang kuat, karena kita bersandar kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, ya, percaya yang sungguh-sungguh. Paulus dia berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Kita mengiring, kita mau setia. Tahun depan kita mau akan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh, lebih setia sama Tuhan. Jangan lihat ya masalah kita kiri kanan. Masalah apapun itu selalu mengganggu. Tetapi saya mau fokus hidupku hanya untuk Tuhan. Ada satu berkat, ada satu pahala, ada satu mahkota yang Tuhan sediakan bagiku. Kalau kita bersungguh sama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini, saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa sebagai bekal untuk kita untuk menjalani persiapan kita menjalani tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, ya, dengan keadaan yang hari-hari ini, berita-berita yang kita dengar itu memang mengkhawatirkan. Tetapi ketika kita khawatir, puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan,
Mari, kita sudah banyak mendengarkan dan banyak mendengar, banyak iman semakin bertambah. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yos, firman Tuhan yang indah. Nah, semua saya yakin kita semua sudah diberkati. Jadikan ini untuk bekal kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Mari kita mau angkat satu pujian yang biasa, yaitu kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Ada yang main gitar? Nggak ada ya? Oke. Kita nyanyi tanpa gitar aja ya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh hidupku penuh kemuliaan. Seluruh hidupku penuh kemuliaan. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah keyakinan kami Tuhan, bahwa hidup kami akan dipenuhi dengan kemuliaan, yaitu mujizat ketika kami percaya. Karena kami sudah mendengar, dan setiap kali kami mendengarkan, firman Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kali kami mendengar, iman kami akan terus bertumbuh. Iman yang kami miliki untuk menghadapi hari-hari yang kami tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi kami percaya kami sudah dibekali dengan kebenaran sabda-Mu. Dengan itu kami sangat bersyukur bahwa Tuhan menjawab semua persoalan yang kami hadapi. Terima kasih buat semua yang sudah bagian dalam melayani Tuhan. Baik itu yang pimpin pujian, yang berdoa, yang baca Alkitab, istimewa hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda Tuhan, Engkau pakai terus dan berkati masing-masing dalam segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Tuhan, Engkau yang mengerti. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk sidang jemaat yang punya masalah, siapapun dia Tuhan, yang saat ini ikut berdoa. Mari Tuhan, kalau ada yang sakit, biar Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan seperti kedua orang yang buta ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami juga sisipkan dalam doa kami untuk saudara Joy atau Ibu Wiwin yang menghadapi ujian nanti. Mari Tuhan, Engkau campur tangan. Berikan dia ingatan yang kuat sehingga apa yang dia sudah pelajari, dia bisa menjawab dengan tepat dan semua jawaban itu mendapat nilai yang tertinggi. Tuhan, mari bedakan dia dari orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia lulus dengan nilai yang terbaik. Tuhan, tolong setiap rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, pembangunan kami sudah berjalan tahap kedua, di mana lantai ini sudah dicor selesai. Tinggallah Tuhan untuk membangun atapnya ini. Kami juga harus memerlukan uang dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya Tuhan, mari Engkau adakan itu bagi kami. Dan untuk sementara kami menantikan berkat Tuhan. Minggu depan kalau Tuhan berkenan, kami akan beribadah di tempat yang lama. Walaupun sana sini sudah terjadi kerusakan-kerusakan, tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak melihat apakah bangunan itu indah atau tidak. Karena kami tahu bahwa di bulan Desember ini, kami dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, juga lahir di tempat yang hina, di tempat kandang binatang. Karena Tuhan mau datang bukan lihat tempatnya, tapi dia mau melihat setiap hati yang merindukan Engkau Tuhan. Oleh karena itu mari Bapa di surga kami serahkan semua yang dalam tangan. Terpujilah Tuhan, terima kasih sebentar.
kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kiranya sekalipun kami secara fisik terpisah, tetapi dalam doa kami selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, dan mari Bapak Ibu sekalian dengan iman kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera di Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Dan pengumuman seperti yang sudah saya sampaikan, minggu depan kita beribadah di Tanjung Sari. Jangan lupa nanti kita akan makan bersama. Anak-anak juga boleh dibawa. Jadi kita sekaligus satukan dengan Natal. Nanti kalau anak-anak kita ada, saya besok nanti suruh mereka bikin tenda. Jadi mereka bisa dibawa tenda ya di atas. Tapi jangan bermain dekat itu ya, belum dipagarin. Nanti terjun bebas. Ya, nanti bisa diawasi oleh guru-guru. Jadi anak-anak punya acara sendiri di lantai atas. Nah, mungkin mereka bisa lari-lari ya, karena luas. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.